Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulum wal hikam amma ba'd. Ibu yang berahmat Allah, mari kita buka terlebih dahulu majlis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tema kita tentang persiapan menyambut Ramadan. Rasulullah SAW dalam hadis dari Imam Tabrani, beliau bersabda, "Atakum Ramadan sayyidus syuhuri, famarhaban bihi wa ahla." Ramadan datang kepada kalian, penghulu seluruh bulan, maka sambutlah kedatangannya dengan penuh sukacita. Sebagaimana kita mau kedatangan tamu agung, tamu istimewa, tentu kita perlu melakukan persiapan-persiapan untuk menyambutnya. Begitu pula halnya ketika kita mau kedatangan bulan Ramadan, bulan yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Di antaranya bagi setiap bulan Ramadan, bulan diampuninya dosa-dosa, bulan dilipat gandakannya pahala, bulan dikabulkannya doa-doa, bulan dibukanya pintu rizki orang beriman. Banyak sekali keutamaan bulan Ramadan. Nah, agar Ramadan yang akan datang kita bisa mengisinya dengan lebih baik dibanding dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, maka kita perlu melakukan persiapan-persiapan. Apa saja persiapannya? Ada 4 persiapan menyambut Ramadan. Yang pertama, persiapan ruhiyah. Ruhiyah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau dikatakan orang ini ruhiyahnya bagus, berarti artinya hubungannya dengan Allah baik. Lalu sebagai persiapan ruhiyah itu apa yang harus kita lakukan? Ada 3. Persiapan ruhiyah yang pertama, tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Hati kita bersihkan dari berbagai macam penyakit hati. Iri, dengki, dendam, marah, itu harus kita bersihkan. Makanya sudah menjadi tradisi di kita di masyarakat, sebelum Ramadan datang biasanya kan saling meminta maaf, supaya saat Ramadan datang ya kita sudah bersih dari dosa-dosa kita dengan sesama manusia. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kita terkait dengan hal ini. Rubba sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dapat lapar dan haus. Puasanya hanya dapat lapar dan haus, artinya tidak dapat pahala, tidak dapat keberkahannya, tidak dapat keutamaan-keutamaannya. Kenapa ada orang puasa kok cuma dapat lapar dan haus? Karena dia puasanya cuma tidak makan, tidak minum. Dia tidak bisa mempuasakan panca inderanya, dia tidak bisa mempuasakan hatinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kalau kata Imam Ghazali, level puasa itu kan ada 3. Ada yang paling dasar namanya shaumul 'am. Puasanya orang umum, orang awam, orang kebanyakan. Standar puasanya yang penting tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.
Kemudian di atas itu namanya saumul khos, puasanya orang khusus. Standar puasanya seperti apa? Di samping dia tidak makan, tidak minum, ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga mempuasakan panca inderanya. Matanya berpuasa, ya, telinganya berpuasa, ya, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di atas itu namanya shaumu khawasil khawas, puasanya orang yang sangat-sangat khusus. Ya, seperti dalam fasilitas-fasilitas itu ada yang VIP, ada yang VVIP, kan? V-nya double kan. Ya. Kalau VIP, very important person. Ya. Kalau V-nya double, very very important person. Ya. Jadi orang yang sangat-sangat khusus. Puasanya orang yang sangat khusus ini, di samping dia puasa level level orang awam, tidak makan, tidak minum, dia juga mempuasakan panca inderanya, juga mempuasakan hatinya. Hatinya berpuasa, ya, dari berbagai macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau bulan Ramadan, biasanya kan ujian penyakit hati itu suka muncul. Kadang-kadang orang kalau di bulan Ramadan itu kan ada yang ganti perabotan rumah tangga, kordennya baru, sofanya baru. Ini tetangganya kalau yang tidak siap itu kan bisa muncul sakit hatinya gitu. Ya Allah, ujian apa lagi yang kau berikan kepadaku? Tonggolnya ganti kulkas di SK temen. Nah itu ketika hatinya tidak bersih. Kalau puasa dalam keadaan seperti itu, ya khawatirnya itu dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dapat lapar dan haus. Masih menyimpan dendam, ya, masih suka marah, ya, itu bisa membuat puasa kita, ya, hanya sah secara fikih tapi tidak ada pahalanya. Makanya kita bersihkan hati kita, ya, dari semua atau berbagai macam penyakit hati. Yang kedua, persiapan ruhiyah yang kedua. Nah, persiapan ruhiyah kan ada 3 ya. Persiapan ruhiyah yang kedua adalah menyiapkan niat yang ikhlas. Menyiapkan niat yang ikhlas. Karena syarat diterimanya amal, yang pertama niatnya harus ikhlas karena Allah. Itu syarat diterimanya amal. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan, berpuasanya dilandasi karena iman. Dilandasi karena iman itu artinya dia berpuasa dengan keyakinan bahwa puasa itu memang perintah Allah. Dia berpuasa dengan keyakinan puasa itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia berpuasa bukan karena sekedar ikut-ikutan, ya, bukan sekedar rutinitas setiap Ramadan, tapi dengan iman, dengan yakin bahwa ini perintah Allah. Wahtisaban, ya, makna wahtisaban itu dia berpuasa juga diniati hanya karena mencari ridho Allah, hanya karena berharap balasan dan pahala dari Allah. Nah, kalau orang berpuasa sudah memenuhi 2 kriteria ini, dilandasi karena iman, diniati karena ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah, maka kata Kanjeng Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya harus ikhlas dalam melakukan kebaikan, diniati karena Allah, supaya nanti saat Ramadan kita beramal, apapun amal yang kita lakukan, khususnya puasa, semuanya diterima dan diberi balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita
beramal, salah satunya berpuasa, pemikir pahala dan seterusnya. Karena penting, pahala itu penting buat kita. Kalau sekedar pengen masuk surga dengan beragama Islam saja itu sudah cukup, insya Allah masuk surga. Ya. Kalau sekedar cita-citanya pengen masuk surga, insya Allah kita orang Islam ini semuanya masuk surga. Ya. Nah, cuma masalahnya gitu ya, proses masuk surganya itu nanti berbeda-beda. Nah, perbedaan ini ditentukan oleh amal, ya, ditentukan oleh banyaknya pahala atau banyaknya dosa. Karena nanti kan orang masuk surga itu kan ada yang masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa ditimbang amalnya, tanpa dihitung amalnya, langsung dimasukkan. Tapi kabarnya kata Rasulullah, ini kuotanya terbatas. Yang masuk surga tanpa hisab cuma 70.000. Dari sekian miliar umat manusia dari zamannya Nabi Adam, ya, sampai nanti hari kiamat, yang masuk surga tanpa hisab itu cuma 70.000. Nah, kemudian ada yang masuk surga dengan hisab yang ringan, ada yang masuk surga dengan hisab yang berat. Ada yang masuk surga itu harus nyemplung dulu ke dalam neraka. Kemudian di nerakanya ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, itu yang menentukan semuanya itu adalah pahala amal kita. Ya. Makanya kita harus memperhatikan syarat diterimanya amal supaya amal kita diterima dan berpahala. Nah, di antara syarat diterimanya amal itu diniati ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena Allah, hanya untuk Allah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas ini perlu latihan. Latihannya seumur hidup. Karena orang beramal itu kan seumur hidupnya. Selama masih hidup kan dia beramal. Nah, terus dilatih. Teruslah berbuat baik, teruslah beramal sampai kita lupa bagaimana rasanya dipuji atau dicaci. Jadi kalau kita masih mikir nanti ada yang muji atau enggak, ada yang membuli apa tidak, gitu ya, berarti kita masih perlu terus latihan. Orang kalau sudah biasa beramal, maka dia tidak pernah berpikir nanti ada yang memuji atau tidak, ada yang mencela atau tidak. Dia sudah biasa beramal aja, nggak usah pakai mikir. Makanya itu perlu latihan, diperbanyak amalnya supaya kita terbiasa beramal sampai kita lupa rasanya dipuji atau rasanya dicaci orang. Selama yang kita lakukan itu tidak melanggar syariat Allah, tidak melanggar undang-undang pemerintah, tidak melanggar etika sosial bermasyarakat, tidak merugikan orang lain, dan ada manfaatnya untuk kita, go on, lanjut terus. Ya. Jangan pikirkan orang lain. Ya. Selama itu tadi standarnya, ya. Tidak melanggar syariat, tidak melanggar undang-undang pemerintah, tidak melanggar etika kepatutan atau etika sosial bermasyarakat, gitu. Tidak merugikan orang lain dan ada manfaatnya. Sudah, lakukan saja. Nah, ini yang dirahmati Allah. Dulu mungkin sering kita bahas ya, kenapa sih kita harus ikhlas dalam beramal? Kan alasannya ada 3. Ya. Ini materinya bercabang-cabang terus ya. Jangan mudah-mudahan gak bingung ya. Ya, ada 3. Kenapa harus ikhlas? Itu ada 3 alasannya. Pertama, ikhlas itu perintah Allah. Ikhlas itu perintah Allah. Suka atau tidak suka kita harus ikhlas dalam beramal. Kan ayatnya ada dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, supaya mereka menyembah Allah mukhlishina, dengan memurnikan. Nah, ini namanya ikhlas. Memurnikan lahu, karena Allah, ad-dina, dalam menjalankan agama. Jadi kita ini memang diperintahkan oleh Allah ya, dalam menjalankan agama itu murni hanya karena Allah. Nah, itu ikhlas. Ini perintah. Yang kedua tadi sudah disebutkan, kenapa harus ikhlas? Ikhlas itu salah satu syarat diterimanya amal. Kalau kita beramal niatnya bukan karena Allah, nanti di akhirat pada saat kita menerima buku catatan amal, ya, amal-amal kita itu zon,
nggak ada pahalanya. Ketika kita bertanya, ya Allah saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini kok nggak ada pahalanya. Nanti akan ditanya balik, dulu jenengan beramal itu niatnya karena siapa? Kan bukan karena saya. Karena niatnya kepada si A, supaya dipuji oleh si A, supaya dibalas oleh si A, yang minta pahalanya kepada mereka. Nah itu, Allah tidak akan memberikan pahala ketika kita niatnya bukan karena Allah. Padahal yang bisa memberikan pahala, bisa menghapus dosa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu syarat diterimanya amal. Kok syarat diterima amal? Iya, syarat diterima amal ya, yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kenapa harus ikhlas? Alasannya kan 3 tadi ya. Pertama, ikhlas itu perintah. Yang kedua, ikhlas itu syarat diterimanya amal. Yang ketiga, ikhlas itu membahagiakan hati. Jadi kalau kita beramal, melakukan kebaikan, kemudian hati kita kok tidak bahagia, gitu ya, menggerutu, malah marah, kemudian berhenti melakukan kebaikannya. Nah kita perlu mengecek, jangan-jangan kita beramal itu niatnya bukan karena Allah. Yang paling gampang mengukurnya kita niatnya karena Allah atau tidak, ketika kita berbuat baik yang hubungannya dengan sesama manusia, nolong orang. Setelah nolong orang, gitu ya, kemudian hati kita tidak bahagia. Seumpama ya Allah, hati dalam hati, wong iki kok kayak ini basa-basi dan belas. Boyo mantu suruh nopo piye lho, kok cuek ae, gitu ya. Kok batin seperti itu, kan gitu ya. Kemudian dilanjutkan batinnya, besok tidak akan saya tolong lagi. Cukup sampai di sini. Begitu ya. Nah, ketika seperti itu suasana hati kita, berarti kan kita sudah berbuat baik, tapi hati kita tidak bahagia. Kita sudah berbuat baik, kemudian berhenti melakukan kebaikan itu. Kita sudah berbuat baik, hubungan dengan orang malah menjadi tidak baik. Dan yang paling berbahaya adalah kita sudah berbuat baik, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyebabnya apa? Karena dalam hati kita berharap ucapan terima kasih dari orang itu. Karena dalam hati kita berharap mendapatkan balasan dari orang itu. Nah ini berarti ya, kita melakukan kebaikan bukan karena menjalankan perintah Allah, bukan karena ingin mendapatkan pahala dan balasan dari Allah. Itu yang paling gampang ukurnya ketika kita berbuat baik pada orang. Makanya ketika kita berbuat baik sama orang, udah berbuat baik saja. Kenapa berbuat baik? Karena ini perintah Allah. Masalah orang itu mengucapkan terima kasih atau tidak, itu urusan dia. Urusan saya adalah berbuat baik. Biarkan Allah yang memberikan pahalanya atas kebaikan yang saya lakukan. Balasan dari Allah itu lebih penting. Balasan dari Allah itu lebih bernilai dari sekedar ucapan terima kasih dari seseorang. Biarkan saja dia mengucapkan terima kasih atau tidak, itu urusan dia. Tetapi ya ini yang dirahmati Allah, kalau kita posisinya sebagai penerima kebaikan, mengucapkan terima kasih itu sebetulnya wajib hukumnya. Jadi kalau kita sebagai pelaku kebaikan, jangan pernah berharap ucapan terima kasih. Sebagai pelaku kebaikan, jangan berharap ucapan terima kasih. Tapi kalau kita sebagai penerima kebaikan, ucapkanlah terima kasih. Karena mengucapkan terima kasih itu wajib hukumnya sebetulnya. Karena ada ayatnya dalam Al-Quran. Saya lupa surat apa ayat berapa, tapi ayatnya begini. An-Nisa kalau tidak salah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Saya cek. Wa idza huyyitum, dan jika kalian diberi penghormatan bitahiyyatin, dengan sebuah penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih baik, aw rudduha, atau minimal dengan penghormatan yang sama. Wa idza 86. Oh, An-Nisa 86. Oh, gitu. An-Nisa 86. Nah, itu dalilnya bahwa mengucapkan terima kasih itu hukumnya wajib. Wa idza khuyyitum, jika kalian diberi penghormatan bitahiyyatin, dengan sebuah penghormatan, fahayyu, balas penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau minimal dengan yang selevel. Ya. Sekali lagi, kenapa kita harus ikhlas dalam beramal?
Pertama, ikhlas itu perintah. Yang kedua, ikhlas itu syarat diterimanya amal. Yang ketiga, ikhlas itu membahagiakan hati. Jadi kalau pengen hatinya senantiasa bahagia, melakukan apapun diniati hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Soalnya kalau kita berbuat baik nggak bahagia, biasanya setelah itu putungi, ya. Berhenti melakukan kebaikan. Wong kayaknya sih ngerti tuh, lek aku ini apik, begitu ya. Maksudnya kalau begitu cuek aja aku, begitu ya. Nah ini nanti berhenti melakukan kebaikan. Ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah, sedikit lagi ayat itu tadi ya, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin. Itu saya baca dalam tafsirnya. Itu juga merupakan ayat yang menjelaskan tentang wajibnya menjawab salam. Ya. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam itu wajib dijawab. Itu ayatnya, dalilnya. Saya sudah baca dalam tafsirnya itu tentang salam. Ya. Jadi kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab dengan yang lebih panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang mengucapkan salamnya sudah lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab dengan yang sama, karena sudah tidak ada lagi lebihnya dari itu. Ya. Baik salam secara lisan ataupun secara tulisan itu wajib dijawab. Ya. Saya sering gitu WA seseorang gitu ya, salam kemudian menyampaikan maksudnya, itu banyak yang menjawab yang keduanya saja. Maksudnya apa itu dijawab, salam tidak dijawab, itu banyak begitu. Ya. Sehingga banyak orang WA itu salam dulu kemudian tidak dilanjutkan, tunggu dijawab dulu. Ya kan banyak gitu, assalamualaikum, opo ya, terus enggak diteruskan sebelum dijawab. Setelah dijawab baru dia menyampaikan. Kenapa? WA. Ya. Jadi dia begitu, maksudnya apa namanya, dia menunggu orang menjawab. Memang menjawab salam itu punya wajib. Ya. Makanya saya sudah nandai orang-orang tertentu ya, yang sering saya WA, saya memulai WA salam kemudian tidak dijawab. Selanjutnya saya tidak salam, langsung saja to the point. Loh, kenapa? Saya takut nanti membuat dia berdosa. Ketika saya mengucapkan salam dia tidak menjawab, dia berdosa. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Kan kalau wajib tidak dilaksanakan itu berdosa jadinya. Makanya saya nandai orang ini kalau diajak komunikasi ya diucapin salam tidak pernah jawab. Oh berarti besok-besok tidak usah jawab, nggak usah salam. Gitu ya. Takutnya dia berdosa. Ya. Nah mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya. Jadi kita memulai komunikasi dengan mengucapkan salam terlebih dahulu itu sunnah hukumnya. Ya. Tapi kalau menjawab salam itu hukumnya wajib. Begitu. Nah, tetapi ya ibu yang dirahmati Allah, kalau di dalam grup gitu ya, grup WA gitu ya, ada yang mengucapkan salam, itu fardu kifayah, cukup perwakilan yang menjawab itu. Cukup satu saja yang menjawab. Kalau sudah ada yang menjawab, yang lain tidak usah. Kan banyak waalaikumsalam di bawah gitu ya. Nggak perlu. Itu fardu kifayah, cukup perwakilan. Ya. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam terus menyampaikan sesuatu gitu ya, cukup satu saja yang menjawab gitu ya. Tidak harus semuanya menjawab. Ya. Yeah. Kalau di WA itu tulisannya ASS BNBB terus ya dijawab dengan singkatan lagi. Dijawab lagi dengan singkatan yang sama. Ya. Padahal itu ASS itu kalau bahasa Inggris itu jelek kan? Kenapa? Iya. Ya dalam pemahaman umum ini kan maksudnya salam gitu ya. Ya kita husnudzon saja itu maksudnya salam, bukan ASS bahasa Inggris kan gitu. Dijawab dengan jawaban yang sama. Atau kalau kita mau berbuat baik tadi kan boleh dijawab dengan jawaban yang lebih baik. Ya, dijawab yang panjang nggak apa-apa gitu. Bila perlu kemudian lompat lagi gitu. Biar dia capek bacanya gitu. Ya, dijawab aja nggak apa-apa ya. Kita berhusnudzon gitu. Berpahala kita berpahala. Ya. Oke, kita kembali ke masalah utama. Ya.
Ada yang lewat nggak tadi poin-poin yang saya sampaikan ini? Tasfiyatun nafas sudah ya. Kemudian menyiapkan niat yang ikhlas. Alasan kenapa harus ikhlas ada 3 itu tadi ya. Kemudian yang berikutnya persiapan ruqyah yang ketiga. Kan persiapan ruqyah ada 3. Yang ketiga memperbanyak berdoa. Ya. Memperbanyak berdoa. Sebelum Ramadan datang kita harus banyak-banyak berdoa. Tentu berdoa agar disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena kita sama-sama tidak tahu ya, siapa yang bisa ketemu dengan Ramadan, siapa yang tidak bisa ketemu. Nah, yang menentukan siapa yang ketemu, siapa yang tidak adalah Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah, minta diketemukan dengan Ramadan. Dan Kanjeng Nabi pun memberikan contoh kepada kita semenjak bulan Rajab. Kita diajari berdoa. Doain apa, Bu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa luar biasa, Bu, kalau kita tahu artinya. Allahumma, wahai Allah, barik lana, berkahilah kami fi Rajab wa Sya'ban, di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Berkahilah kami itu artinya tambahlah kebaikan untuk kami. Karena yang namanya berkah itu kan bertambah-tambahnya kebaikan, itu namanya berkah. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, berarti artinya kita minta seluruh hal di dalam diri kita bertambah baik. Gitu ya. Ya Allah, berkahilah kami, kesehatannya tambah baik, ekonominya tambah baik, hubungan keluarganya tambah baik, semuanya bertambah baik. Itu namanya berkah. Bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi doa luar biasa. Setelah semuanya baik, badan sehat, uang punya, rumah tangga adem ayem, kan begitu ya. Wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami menuju bulan Ramadan. Dalam keadaan semuanya sudah siap, sampaikan kami menuju bulan Ramadan. Nah, itu doa luar biasa. Ada lagi doa yang lain ya, yang dibaca oleh sahabat Ali. Sahabat Ali doanya begini, Allahumma adkhilhu. Kalau mau dicatat ya, biasa didikte bahasa Arab kan? Jangan tulis Allahumma ya, ya pakai tulisan Latin juga nggak apa-apa. Allahumma adkhilhu, adkhilhu alaina, alaina bisalamati, bisalamati minal asqami, minal asqami, sin kecil, asqami wal faraghi, khil, wal faraghi minal ashghali, minal ashghali, shin khair, ashghali. Kemudian warabbina do, warabbina fihi, fihi bil yasiri, bil yasiri minan naumi, minan naumi. Artinya apa doa itu? Allahumma wahai Allah, adkhilhu, masukkanlah bulan Ramadan, alaina, kepada kami, bisalamati, dalam keadaan kami selamat, minal asqami, dari berbagai penyakit. Jadi masukkanlah Ramadan, datangkanlah Ramadan kepada kami dalam keadaan kami selamat dari berbagai macam penyakit.
wal faraghi minal ashghal, dan dalam keadaan kami longgar dari kesibukan-kesibukan. Ya, badan sehat, tidak terlalu sibuk. Supaya apa? Supaya bisa fokus ibadah. Kemudian yang terakhir, waradina fihi bil yasiri minan naum, dan puaskanlah kami untuk sedikit tidur di dalam bulan Ramadan. Sedikit tidur, bukan sedikit-sedikit tidur. Kan banyak orang begitu, bulan puasa tidur kan. Nah, itu doanya dari sahabat ahli. Nah, ibu yang dirahmati Allah, bahkan kalau menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya, di dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, beliau mengatakan salafun shalih, ulama-ulama zaman dulu ya, yang dimaksud salafus shalih itu adalah para sahabat dan tabi'in, itu membagi waktu 1 tahun itu dibagi 2. 1 tahun 12 bulan itu dibagi 2. 6 bulan pertama sebelum Ramadan datang digunakan untuk berdoa supaya disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Itu 6 bulan sebelum berdoa. 6 bulan sisanya yang kedua digunakan untuk berdoa agar seluruh ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada dalam pikiran salafun shalih itu ya, para sahabat, para tabi'in itu, yang ada dalam pikiran itu adalah Ramadan dan Ramadan ya. Pengennya itu Ramadan terus ya. Sehingga Nabi pernah mengatakan ya, lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan la tamannas ummati ayyakuna Ramadanu as-sanata kullaha. Kalau saja orang tahu keutamaan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka mereka pasti berharap Ramadan terjadi sepanjang tahun. Pengennya Ramadan terus sudah. Kalau Ramadan terus, jenengan bayar utang puasanya kapan? Kan masih ada yang utang puasa gitu. Ini ngomong sudah lunas belum utang puasa? Udah ya, soalnya tinggal sedikit lagi. Soalnya nanti kalau kata Madzhab Syafi'i, kalau jenengan punya utang Ramadan tahun lalu, sudah ketemu lagi Ramadan besok gitu ya, masih punya utang puasa Ramadan, kalau dalam Madzhab Syafi'i itu kena hukuman. Hukumannya wajib bayar fidyah. Ya. Jadi qadha Ramadannya tetap harus dibayar, plus harus bayar fidyah sebagai hukuman karena ya, menunda membayar utang puasanya. Ya, itu kalau fikih madzhab Syafi'i begitu ya. Tapi kalau fikih madzhab lain ya, tidak ada. Ya pokoknya qadha aja. Baik, berikutnya persiapan yang nomor 2. Itu tadi baru persiapan nomor 1 ya. Persiapan nomor 2, persiapan ilmu. Jadi menyambut datangnya Ramadan itu ilmu harus kita siapkan. Karena bulan Ramadan itu isinya ibadah. Ibadah biar benar itu harus tahu ilmunya. Ibadah biar semangat itu harus tahu ilmunya. Lalu ilmu apa yang harus disiapkan? Ada 2. Ilmu yang harus disiapkan ada 2. Pertama, ilmu tentang puasa. Ilmu tentang puasa. Dibaca-baca lagi. Karena apa? Karena agar ibadah puasa kita diterima, itu tidak cukup hanya bermodalkan ikhlas karena Allah dalam mengerjakannya, tidak cukup hanya semangat dalam melakukannya, tapi cara kita berpuasa, cara kita beribadah itu juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang kemudian disampaikan oleh para ulama. Ya, nanti kita pelajari lagi pertemuan berikutnya ya. Fikih puasa ya, nanti kita bahas terkait dengan fikih puasa itu isinya begini: syarat wajib puasa, kemudian rukun puasa, kemudian hal-hal yang disunahkan saat puasa, hal-hal yang makruh saat puasa, hal-hal yang tidak membatalkan puasa,
hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini. Nanti hari ini kita sedikit bahas yang poin 1, syarat wajib puasa. Nah, nanti kita bahas. Ya, itu ilmu yang pertama ya, ilmu tentang puasa. Ya. Karena di zaman Nabi itu pernah ada orang berpuasa sambil puasa Ramadan, dia berjemur di tengah terik matahari. Ya. Padahal di Arab itu panasnya luar biasa. Ya. Sambil puasa berjemur di tengah terik matahari. Kemudian diingatkan oleh orang-orang supaya berteduh, nggak mau maksa. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi, ditegur langsung oleh Nabi. Ya. Lanjutkan puasamu, tapi berteduhlah. Ya. Artinya cara dia berpuasa seperti itu tidak sesuai dengan tuntunan. Maka ditegur oleh Nabi. Ya. Nah, biar kita puasanya tidak salah, kita pelajari fikihnya. Ya. Baik. Kemudian ilmu yang kedua yang harus kita siapkan, ilmu tentang keutamaan beribadah. Ilmu tentang keutamaan ibadah, atau biasa dikenal dengan fadhailul a'mal, keutamaan beribadah, keutamaan beramal. Kenapa kita perlu mempersiapkan ilmu ini? Karena bulan Ramadan itu kan salah satu keistimewaannya bulan dilipat gandakannya pahala amal. Seluruh amal sholih pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, biar kita semangat dalam beramal, kita harus tahu keutamaan amal-amal tersebut. Karena kita kan masih butuh motivasi gitu ya. Jadi kan coba sholat duha. Ya. Nah terus biasanya bertanya, kalau yang kita belum tahu manfaatnya apa sih? Ya, sholat duha. Nah itu manfaatnya sholat duha, itulah namanya keutamaan beramal. Kita baca-baca lagi, ibadah di dalam bulan Ramadan yang wajib puasa, sholat ya tentu dilakukan. Karena ada ibadah-ibadah yang dianjurkan dilakukan di bulan puasa, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, qiyamul lail, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, agar kita bersemangat melakukan semuanya itu, kita baca-baca lagi apa sih keutamaannya. Contoh membaca Al-Quran, ya. Itu kan sangat dianjurkan dibaca di bulan Ramadan, karena nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Di bulan Ramadan awal mula Al-Quran diturunkan, ya, pada malam nuzulul Quran, begitu ya. Itu malam turunnya Al-Quran. Dan Kanjeng Nabi itu setiap bulan Ramadan itu tadarus Al-Qurannya langsung dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menemui Nabi setiap bulan Ramadan, kemudian membaca Al-Quran. Nah ini, baca Al-Quran rame-rame atau sama-sama, itu kalau kata Buya Yahya itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bagus, baca Al-Quran sama-sama itu tingkatan yang paling bagus, seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril. Bagaimana itu caranya, modelnya? Caranya modelnya adalah seumpama Nabi membaca surat Al-Baqarah, malaikat Jibril mendengarkan. Setelah Nabi selesai, gantian malaikat Jibril membaca surat yang sama. Jibril juga membaca Al-Baqarah, kemudian Nabi mendengarkan. Nah ini level baca Al-Quran sama-sama yang paling tinggi, kata beliaunya, yang dilakukan oleh Nabi. Level di bawahnya seperti yang banyak dilakukan oleh kita pada saat bulan Ramadan, tadarus di masjid atau di musola. Ya, ada berapa orang kumpul? Ya. Orang pertama membaca 1 halaman, yang lain mendengarkan. Setelah dia selesai 1 halaman, orang kedua melanjutkan halaman kedua, yang lain mendengarkan. Kan beda dengan yang Nabi itu ya. Kalau Nabi kan, Nabi membaca 1 halaman seumpamanya, Jibril mendengarkan. Setelah Nabi selesai, Jibril membaca ayat yang sama dengan yang dibaca oleh Nabi. Tapi kalau yang level 2 melanjutkan. Yang pertama 1 halaman, yang keduanya halaman kedua, orang ketiganya halaman ketiga, melanjutkan. Itu membaca Al-Quran sama-sama level kedua.
Level yang paling bawah membaca Al-Quran sama-sama itu seperti yang dilakukan pada saat khataman. Kumpul 30 orang, masing-masing diberi 1 juz, jenengan juz 1, jenengan juz 2. Kemudian baca Al-Qurannya bukan gantian, tapi semuanya membaca. Ya kan? Ya. Semuanya baca bareng. Kenapa ini kalau levelnya level paling bawah ini? Padahal ini yang paling banyak dilakukan di masyarakat. Ya. Karena di dalam Al-Quran itu kan ada ayatnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Nah ini kan enggak semuanya baca, begitu ya, enggak ada yang mendengarkan. Padahal perintahnya dalam Al-Quran itu, apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dan diam. Nah begitu. Makanya itu level paling bawah ya. Tapi ini yang paling banyak dilakukan oleh kita. Nah, berawal dari ayat ini, apabila ayat Al-Quran dibacakan, maka diam dan dengarkan ya. Ini akhirnya memunculkan perbedaan pendapat yang dulu pernah kita bahas itu ya. Memunculkan perbedaan pendapat di antara para ulama saat kita menjadi makmum sholat jamaah maghrib, isya dan subuh. Pada saat imam membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu Al-Quran, makmum wajib mendengarkan, makmum diam mendengarkan. Imam selesai membaca Al-Fatihah, imam membaca ayat atau surat yang lain selain Al-Fatihah. Menurut ayat itu, apabila Al-Quran dibacakan, maka diam dan dengarkan. Akhirnya muncul pendapat makmum tidak boleh membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca surat, karena ketika ayat dibacakan maka yang lain harus diam mendengarkan. Sehingga menurut pendapat yang pertama ini ya, makmum dalam sholat maghrib, isya dan subuh tidak perlu, bahkan tidak boleh baca Al-Fatihah, karena dia punya kewajiban mendengarkan bacaan Qur'annya imam. Tapi ini fikih itu selalu ada perbedaan pendapat. Ini satu pendapat begitu. Al-Fatihahnya makmum itu sudah ditanggung oleh imam. Ya. Makmum cukup mendengarkan. Ya. Itu pendapat pertama. Kalau pendapat yang kedua, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada dalil dari Kanjeng Nabi, siapa yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Nah, kan begitu. Pendapat yang kedua juga ada dalilnya. Ya. Nah, setelah kita tahu begini, ya, kita tidak perlu saling menyalahkan. Ya. Silakan saja yang mau baca Al-Fatihah, yang ada ulama yang berpendapat, yang tidak mau baca, ya monggo, ada ulama yang berpendapat. Dan di sini perlunya kita mengetahui berbagai macam pendapat tentang sebuah masalah. Makanya kata Imam Hanafi, a'lamun nas a'lamuhum fi ikhtilafin nas. Manusia yang paling alim, paling arif, paling bijaksana adalah manusia yang mengetahui berbagai macam pendapat tentang satu masalah. Satu masalah tapi dia tahu banyak pendapat. Itu membuat orang menjadi arif dan bijaksana menyikapi perbedaan. Tapi kalau kita hanya tahu satu pendapat tentang sebuah masalah, maka biasanya gampang mengklaim pendapatnya paling benar dan memvonis pendapat yang berbeda itu salah. Ya. Itulah fikih. Ya, fikih itu selalu ada perbedaan pendapat. Baik, kembali ke masalah utamanya. Ya. Jadi salah satu ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Nah, biar kita semangat membaca Al-Quran, gitu ya, kita perlu tahu apa sih keutamaan membaca Al-Quran. Kan banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Seperti khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an yang dibaca nanti di akhirat akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Kan banyak. Ada lagi yang paling sering disampaikan oleh para ustaz,
Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tadi dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi ketika membaca Alif Lam Mim, 3 huruf dibaca, 3 kebaikan didapatkan, dan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, 30 pahalanya. Kalau khatam tentu lebih banyak lagi pahala yang didapatkan ya. Jadi kan targetnya besok Ramadan mau khatam berapa kali Bu? 3 kali. 1 kali ya, minimal 1 kali ya. Bagi yang apa namanya khatam 1 kali gitu, berarti 1 hari 1 juz ya. 1 juz itu kalau Al-Quran yang standar itu cuma 10 lembar ya. 10 lembar itu biar tidak berat dibagi ya, dibagi 5, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, dan seterusnya. 2 lembar itu biar tidak berat dibagi 2, sebelum sholat 1 lembar, selesai sholat 1 lembar. Kalau istiqomah seperti itu, khatam itu 1 kali ya. Kalau pengen khatam 2 kali, tinggal bilang tambah 1 lembar. Sebelum subuh 2 lembar, setelah sholat subuh 2 lembar. Itu khatam 2 kali ya. Setiap sebelum sholat, setiap selesai sholat ya. Baca Al-Quran kalau pengen khatam 1 kali, sebelum dan setelah masing-masing 1 lembar ya. Biar gak berat, jangan 1 kali duduk 10 lembar, itu berat ya. Dibagi. Kemudian kalau ada waktu yang sekiranya tidak bisa untuk baca Al-Quran ya, contohnya seumpamanya maghrib ya, menjelang dengan setelah itu sama-sama repot ya, dirampel di Isya ya, dititipkan di Isya ya. Jadi setelah Isya, setelah tarawih itu ya, jatahnya berarti 4 lembar ya. Jatah maghrib 2 lembar, jatah Isya 2 lembar, 4 lembar. 4 lembar itu 8 halaman berarti ya. 4 lembar butuh berapa jam? Nyampe 1 jam? Nggak nyampe kan gitu. Padahal kita kalau scroll HP kuat berjam-jam gitu. Pegang HP sambil duduk, capek duduk berdiri, capek berdiri duduk lagi, capek duduk miring ke kanan, capek lagi miring ke kiri, terkurung, wah dengan berbagai macam posisi kan gitu. Ya. Makanya sering saya sampaikan ya, kalau naruh Quran jangan deket-deket HP. Sinyalnya kalah Qurannya itu. Mau buka Quran ada HP, setan bisikin, buka HP dulu. Takutnya ada orderan ya. Takutnya ada WA dari anaknya yang di luar kota. Ya. Kayak itu banyak. Ya, baca lagi keutamaan beribadah supaya kita bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Keutamaan infak sedekah, keutamaan qiyamul lail, ya, dan keutamaan ibadah-ibadah yang lain. Itu ilmu yang harus kita siapkan di menjelang bulan Ramadan atau menyambut datang Ramadan. Baik. Persiapan yang ketiga. Persiapan yang ketiga adalah i'dad jasadi, persiapan fisik. Persiapan fisik. Kenapa kita perlu persiapan fisik? Karena waktu yang kita miliki di dalam bulan Ramadan sama persis dengan waktu yang kita miliki di luar bulan Ramadan. Kan di luar bulan Ramadan sehari semalam 24 jam. Ramadan juga sama 24 jam. Tetapi di bulan Ramadan aktivitas kita akan bertambah, sementara waktu istirahat akan berkurang. Gila Bang Gen? Ya, waktu istirahatnya berkurang, padahal aktivitasnya bertambah. Maka di sini dibutuhkan kesiapan fisik. Ya. Hari-hari biasa setelah sholat Isya kita sudah bisa langsung istirahat. Tapi di bulan Ramadan setelah sholat Isya kita sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, sholat witir. Setelah sholat witir, tadarus Al-Quran. Selesai tadarus Al-Quran, masih menghabiskan kolak yang belum habis. Sambil nonton TV ngobrol, kan begitu ya. Tidur jam 11, kan begitu. Jam 11 baru tidur, jam 2 sudah bangun lagi ya, untuk menyiapkan makan sahur, untuk sholat malam lagi, baca Al-Quran lagi, berzikir lagi. Waktu istirahat berkurang ya.
Sementara siang pun tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya. Maka di sini dibutuhkan kesiapan fisik. Lalu sebagai persiapan fisiknya apa yang harus dilakukan? Ada 3. Persiapan fisik yang harus dilakukan ada 3. Pertama, latihan memperbanyak ibadah. Kita latihan memperbanyak ibadah dari sekarang, bahkan dari bulan-bulan kemarin seharusnya, supaya saat Ramadan datang badan kita sudah terbiasa melakukan banyak ibadah, ya. Terutama hatinya, karena yang berat itu hati, menggerakkan hati. Komandannya tubuh kita itu hati. Banyak orang yang badannya sehat, fisiknya kuat, tapi hatinya lemah, gitu ya. Itu malas ibadah. Makanya perlu latihan dulu. Yang tadinya sholatnya hanya sholat wajib, lakukan qobliyah ba'diyahnya. Yang tadinya sholat duhanya cuma 2 rakaat, ditambah 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Pernah Bu sholat duha 12 rakaat? Wah, itu kalau dilakukan itu tumbuh keajaiban dari Allah tentang kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi. Ini 12 rakaat. Ya. Dan sholat duha 12 rakaat itu Bu ya, itu tidak harus sekalian, bisa dicicil. Sholat duha itu bisa dicicil. Pagi hari ya, jam 6 ya. Jenengan sudah, orang-orang sudah beres, nyapu-nyapu sudah beres, masak sudah beres gitu ya. Longgar, sholat 2 rakaat. Setelah baru selesai 2 rakaat gitu ya, suami mau pamit, anak mau pamit ya, diurusi dulu dan berangkat. Sudah sepi lagi, sudah longgar lagi, sholat lagi 2 rakaat. Selesai 2 rakaat ada tamu yang ngajak rumpi, ya dilayani dulu rumpi sebentar. Udah pulang gitu ya, masih ada jam, oh masih ada cukup, sholat lagi 2 rakaat. Yang penting sholat duha itu dilakukan pada waktunya, di rentang waktu yang tersedia. Setelah waktu syuruk kurang lebih 10 sampai 15 menit sampai menjelang zuhur. Ya. Menjelang zuhur kurang lebih 10 sampai 15 menit zuhur itu masih boleh sholat duha. Ya, jadi dicicil. Jangan sekaligus, kalau sekaligus takutnya banyak kerepotan yang lain. Oke, latihan memperbanyak ibadah. Termasuk latihan memperbanyak puasa. Ya. Siti Aisyah itu bercerita, saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihat Nabi banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Ini sudah bulan Sya'ban tanggal berapa ini? Nah ini latihan memperbanyak puasa. Minimal Senin Kamis, Ayyamul Bid gitu. Atau hari yang lain, terserah mau hari apa, yang penting jangan Jumat sendirian. Jadi kalau mau puasa hari Jumat diawali dengan sebelumnya Kamis Jumat Sabtu, atau Kamis Jumat, atau Jumat Sabtu, jangan Jumat sendirian. Ada larangan puasa hanya di hari Jumat. Nah, latihan memperbanyak ibadah. Ya. Kemudian, ya, yang kedua sebagai persiapan fisik adalah olahraga. Jangan olahraganya nggak usah yang aneh-aneh, bilang futsal, berkuda, tidak usah. Yang ringan-ringan saja, ya nyapu-nyapu, itu ngepel dari depan ke belakang kan begitu ya. Atau jalan kaki, ya. Kalau yang masih memungkinkan bersepeda di monggo supaya agak jauh, kan gitu ya. Atau jalan kaki, kelilingi komplek. Nah, jalan kaki atau olahraganya biar tidak hanya sehat tapi juga berpahala. Sambil olahraga jalan kaki menyapa tetangga. Nah, lewat tengok kanan ada tetangga di depan rumah disapa, assalamualaikum Bu, gimana kabarnya, sehat Gi? Alhamdulillah Gi, sampun, Bu, lewat lagi. Itu di samping badan sehat, dengan tetangga tambah baik dan juga menghapus dosa-dosa. Kan kata Kanjeng Nabi, kalau 2 orang bertemu kemudian bersalaman, selama mereka belum berpisah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sama-sama mau terima ini. Salaman itu merontokkan dosa-dosa, gitu ya. Sering-sering salaman. Ya. Apalagi sama orang yang mungkin sering jenengan rasani, kan gitu. Tapi saat salaman sama orang yang jenengan rasani, gak usah ngaku, gitu ya. Bu, ngapunten Gi, wingi
pasien panjenengan. Nggak usah salaman aja, rontok dosa-dosanya. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai persiapan fisik. Persiapan fisik yang pertama latihan banyak ibadah, yang kedua olahraga, yang ketiga memperhatikan pola makan. Ya. Jadi saat kita makan itu jangan sekedar doyan, jangan sekedar enak, jangan sekedar mampu membelinya, jangan sekedar sedang viral, jangan sekedar sedang viral. Makanan lebih viral, tak coba. Apa itu? Fried tofu. Fried tofu keren namanya. Ternyata tahu goreng. Pakainya bahasa Inggris. Kasava, keren kasava. Ternyata telo. Kita kadang-kadang sudah tertipu dengan bahasa-bahasa yang keren, padahal itu makanan biasa buat kita. Popcorn, gitu ya. Ternyata marning. Ya. Jadi jangan sekedar enak, jangan sekedar doyan, jangan sekedar mampu membelinya, jangan sekedar viral, tapi makanan itu minimal standarnya 2 yang kita konsumsi. Halal, thayyiban. Itu standar makanan. Halal ini standar hukum. Wujud makanannya halal secara hukum dan proses mendapatkannya juga halal. Yang kedua, thayyib ini standar kesehatan. Thayyib itu artinya baik. Jadi Bang Thayyib itu asli orangnya baik. Cuma sudah 3 hari lebaran nggak pulang-pulang. Jadi thayyib baik. Jadi makanan yang kita konsumsi jangan hanya sekedar halal, tapi thayyib apa tidak, baik apa tidak untuk kesehatan. Ya harus diperhatikan. Karena munculnya banyak penyakit itu salah satunya adalah dari makanan, kan gitu ya. Penyebabnya adalah makanan. Terutama ya yang lagi viral, yang lagi rame tentang banyaknya anak kecil yang sampai pada cuci darah gitu ya. Kita orang tuanya yang harus kencang. Ya. Jangan dibiasakan anak-anak itu minuman apa namanya istilahnya? Ya minuman kemasan, ya minuman kemasan itu. Yang mau yang minuman kotak, mau minuman roncong, bulat terserah gitu ya. Pokoknya minuman kemasan ya itu gulanya itu gula-gula yang berbahaya sebetulnya. Anak-anak kita jangan terlalu sering dibiasakan begitu. Ya, karena banyak kasus gitu ya masih kecil pada cuci darah kan gitu. Nah itu termasuk kita ya saat Ramadan ini jangan seperti orang kesetanan. Wah biasa berumpi kumpul, ayo mumpung Ramadan belum datang, jangan kemana? Kuliner, begitu ya. Semua tempat kuliner didatangi, sampai ada balungan pedas di depan rumah sakit, HVA Pare, gang kecil, orang itu pada datang ke sana itu. Itu ada itu balungan pedas itu di jalan depannya rumah sakit HVA, itu orang Surabaya, itu pada datang sini. Kok ngerti ya itu kuliner di situ gitu ya. Oh gitu ya, karena ini ya, kita kulineran sebenarnya. Baik, khawatirnya itu ya. Kita sebelum Ramadan sembarang dipangan, saat Ramadan datang asam urat naik, kolesterol naik, gula darah naik, ambruk saat Ramadan. Gitu ya. Akhirnya nggak bisa ngapain. Ya jadi perhatikan ya makanannya, ya, makanan yang sehat. Kemudian yang keempat, persiapan yang keempat ya. Jadi persiapan pertama persiapan ruhiyah, kedua persiapan ilmu, ketiga persiapan fisik, persiapan yang keempat persiapan harta. Jadi jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang, kita harus sudah siap uang, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Termasuk juga nimbun sembako. Jangan nimbun lemak ya, nimbun sembako. Itu di apa namanya? Kenapa? Untuk apa? Mengumpulkan banyak harta sebelum Ramadan datang. 2 hal. Alasannya karena 2 hal. Pertama, tentu untuk kebutuhan kita dan keluarga saat Ramadan dan Idul Fitri. Yang kedua, ini yang penting, supaya saat Ramadan kita berkesempatan beramal dengan harta, memperbanyak infak sedekah. Karena kata Kanjeng Nabi, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah terbaik adalah sedekah yang dikeluarkan di dalam bulan Ramadan.
Termasuk saat Ramadan kita ikut berpartisipasi di masjid dan di musola kalau ada program memberikan takjil gitu ya, memberikan berbuka, itu pahalanya luar biasa. Kata Kanjeng Nabi, ya, barang siapa memberi berbuka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ya. Jenengan puasa dapat pahala dari puasa jenengan. Jenengan memberi berbuka orang berpuasa dapat satu pahala lagi, pahala orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang itu. Ya. Nah, jadi sekalipun itu hanya satu butir kurma dan segelas air, itu sama, itu berpahala. Ya. Baik, itu 4 persiapan yang harus kita lakukan. Nah sekarang kita kembali ke persiapan ilmu sedikit tentang fikih puasa. Tentang syarat wajib puasa. Puasa Ramadan hukumnya wajib, tapi yang diwajibkan berpuasa itu ada syaratnya. Ya, tidak semua orang terkena kewajiban ini. Apa saja syarat bagi puasa itu? Ada 6. Pertama, beragama Islam. Makanya kan dalam dalilnya kan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, mau yang beriman ataupun tidak. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang diseru, yang dimaksud adalah yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan ayatnya begitu. Jadi harus beragama Islam puasa Ramadan. Nah, kita mengetahui syarat wajib puasa ini supaya saat bulan Ramadan ketika melihat ada orang tidak berpuasa, kita tidak emosi. Ya, kita berhusnudzon. Jadi kalau jenengan lihat pas bulan Ramadan ada orang nggak puasa, husnudzon, mungkin dia bukan orang Islam. Ya, wajar nggak puasa. Tapi kalau jenengan tahu, tapi saya tahu dia orang Islam. Wong kadang-kadang sholat kok, kadang-kadang ke masjid kan. Ya. Loh, tapi kok nggak puasa? Jangan marah dulu. Mungkin dia memang beragama Islam, tapi belum memenuhi syarat nomor 2. Apa syarat nomor 2-nya? Sudah balik. Oh, jadi kalau ada orang Islam nggak mau belum balik mau ini. Tapi sudah kumisan, sudah rumah tangga, berarti sudah balik. Tapi kalau tetap nggak puasa, jangan marah dulu. Mungkin belum memenuhi syarat nomor 3. Dia memang beragama Islam, dia memang sudah balik. Syarat nomor 3-nya apa? Berakal sehat. Mungkin gendeng. Ya, gendeng ini. Jadi kalau ada orang beragama Islam sudah balik tetap gak puasa, mungkin gendeng. Gendeng gak wajib puasa. Berakal sehat sana tuh. Tapi dia ngerti duit kok, diajak ngomong ya nyambung, berarti waras akalnya kan gitu ya. Jangan marah dulu kalau dia tidak berpuasa, mungkin belum memenuhi syarat nomor 4. Apa syarat nomor 4-nya? Berbadan sehat. Agamanya memang Islam, sudah balik, berakal sehat. Tapi kalau sedang sakit itu boleh tidak puasa. Jadi kalau pagi-pagi jangan lihat ada orang yang jangan kenal beragama Islam sudah balik, berakal sehat, kok nyari sarapan? Oh mungkin sedang sakit. Barangkali mau minum obat harus sarapan dulu. Tapi setelah sarapan kenyangkrung kan gitu ya. Setelah sarapan mau main bola, bekerja, oh berarti kan sehat. Tetap gak puasa, jangan marah dulu. Mungkin belum memenuhi syarat nomor 5. Apa syarat nomor 5-nya? Bukan musafir. Barangkali dia itu di sini musafir. Bisa jadi dia kelahiran sini, tapi KTP-nya Surabaya. Di sini dia cuma sedang nyambangi keluarga. Dia kok tidak puasa? Oh berarti musafir dia. Tapi tiap hari di sini, kan gitu ya. Kok tetap gak puasa? Jangan marah dulu. Mungkin belum memenuhi syarat nomor 6. Apa syarat nomor 6 itu? Syarat wajib puasa nomor 6 tidak sedang haid atau nifas. Ya. Tapi dia laki-laki Ustaz. Kalau 6 syarat ini sudah terpenuhi semua, dia tetap gak puasa. Yang enak itu dikembalikan ke syarat nomor 3. Mungkin gendeng. Wong gendeng gak wajib puasa. Wong gendeng dasar kan gitu. Lah itu ya, syarat wajib puasa itu ada 6 ya. Jadi nanti kalau kita melihat ada orang gak puasa,
kita lihat syarat-syaratnya. Oh, dia tidak memenuhi syarat yang ini. Oh, gendeng kan gitu ya. Nah, dari syarat-syarat ini ada pengecualian. Ya, ada dua kelompok orang yang masuk dalam pengecualian syarat berpuasa, wajib puasa. Kelompok pertama, ya, boleh tidak puasa tapi wajib qadha. Qadha itu artinya mengganti puasa di hari lain. Kan secara umum kalau yang sudah memenuhi syarat yang 6 itu kan wajib puasa gitu. Ada orang itu boleh tidak puasa tapi wajib qadha. Qadha itu mengganti di hari lain. Siapa orang-orangnya? Ada 4. Pertama, orang sakit yang masih bisa sembuh. Saat bulan Ramadan, kapunten seumpama terkena diare. Kalau puasa tidak kuat, takutnya dehidrasi, boleh nggak puasa. Tapi karena sakitnya sakit yang masih bisa sembuh, nanti di luar Ramadan, saat dia sehat, gitu ya, dia mengqadha ya, puasanya yang dia batal saat Ramadan itu karena sakit. Ya. Saat Ramadan bergesi, panas dingin, ya, badan pada sakit, lemes, kalau puasa nggak kuat, boleh nggak puasa. Tapi wajib qadha di hari lain. Yang kedua, boleh tidak puasa dan wajib qadha musafir. Orang yang bepergian. Tapi musafir ini boleh mengambil opsi tidak puasa kalau safarnya sudah memenuhi syarat. Safarnya menempuh jarak yang sudah diperbolehkan untuk jamak qasar. Ya, kurang lebih 85 km. Seperti dari sini Surabaya, jenengan ngambil opsi tidak puasa itu boleh. Tetap puasa ya boleh kalau memang kuat. Ya. Tapi anjurannya yang bagus itu tidak puasa. Musafir itu ya, memang diberi pilihan boleh puasa, boleh tidak puasa. Tapi yang lebih bagus justru tidak puasa. Ya. Nah, boleh eman-eman nanti malas bayarnya ya tetap puasa. Itu pilihan. Ya. Jadi kalau dengan Ramadan ke Surabaya, kemudian saat lewat jalan arteri, bukan jalan tol ya, lewat Jombang, sebelum rel kereta sebelah kanan jalan ada bakso mama gitu ya. Jangan tergoda mampir, ya enggak apa-apa. Kan musafir kan begitu. Tapi kalau jenengan safarnya dekat dari sini Pare kan begitu ya. Kemudian di Kantang mampir bakso, ada bakso barokah kanan jalan setelah setelah lampu merah Kantang, ya nggak boleh. Karena jaraknya dekat. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, yang ini jarang orang tahu, ya. Musafir, dia boleh tidak berpuasa, ya. Tapi ketika dia sudah ngambil opsi tidak puasa, kalau dia sudah kembali ke rumahnya, itu sudah tidak boleh makan minum. Kenapa? Karena dia sudah bukan musafir lagi, ya. Tapi tetap wajib diqadha puasanya. Ya. Begini contoh kasusnya, jenengan ke Surabaya pagi-pagi gitu ya. Kemudian di Surabaya jenengan makan minum dan seterusnya karena musafir. Kembali lagi ke Kediri, kembali ke rumah sebelum maghrib, masih zuhur atau masih asar, itu sudah nyampe rumah, sudah gak boleh makan minum. Tapi tetap wajib mengganti puasanya. Kenapa? Karena dia hukumnya sudah bukan musafir lagi, sudah gak boleh makan minum. Sama dengan jamak qasar kan begitu. Di jalan masih boleh jamak qasar. Kalau sudah nyampe rumah sudah nggak boleh, karena sudah bukan musafir. Ya. Jadi kalau jenengan pengen tetap makan minum ya, sebelum nyampe rumah nongkrong dulu di Jombang nongkrong di Simpang Lima Gumul gitu. Sampai maghrib ya. Supaya masih boleh makan minum. Nah, karena masih musafir di jalan. Jangan pulang dulu nanggung emang-emang, kadung gak poso kan gitu ya. Ngakali Ustaz. Ngakali. Dia boleh tapi ngakali yang boleh. Ya. Kenapa? Karena sudah bukan musafir, hukum musafirnya sudah hilang. Kenapa?
tidak puasa. Iya, lebih baik tidak puasa karena itu rukhsah dari Allah. Kata Kanjeng Nabi, kalau ada orang mendapatkan keringanan dari Allah tidak diambil, itu orang sombong. Itu dikatakan sombong. Iya, ada hadis seperti itu. Itu orang sombong. Kalau puasa boleh puasa, ya puasa tetap boleh, ya tidak berdosa puasanya tetap sah gitu ya. Tapi kalau ini baik dan lebih baik tidak puasa. Itu saya baca dalam fatwanya Syekh bin Baz dari Madinah, dari Saudi gitu ya. Ya. Itu fatwanya begitu. Ya. Itu pilihannya yang lebih bagus adalah tidak puasa, termasuk jamak qashar. Musafir itu lebih baik di jamak qashar, ya, daripada sholat dengan sempurna. Ya, karena ada hadisnya lagi ya, karena safar itu bagian dari adab, kata dia. Safar itu bagian dari adab, artinya safar itu sesuatu yang tidak enak. Safar itu sesuatu yang tidak enak, makanya diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribut. Nggih. Iya, boleh. Sekalipun awalnya diniatin puasa, di tengah jalan kok nggak puas katanya, ya bukan. Termasuk seumpamanya tidak safar di rumah, jenengan puasa, kok kelihatannya kok nggak kuat, ini kalau dipaksa puasa semaput gitu ya, boleh membatalkan. Iya namanya nggak kuat, bagaimana? Baik, termasuk ini panjenengan ibu-ibu yang masih haid gitu ya. Ketika jenengan haid nggak boleh puasa, ya kan? Tapi ketika jenengan suci, maka semenjak suci sudah tidak boleh makan minum, tapi tetap wajib diqadha puasanya. Ya, sama halnya dengan sholat. Ketika jenengan haid, boleh nggak sholat? Nggak boleh. Kalau haidnya sudah suci, sholat nggak? Ya sholat. Sama, ketika jenengan sedang haid, ya, kemudian suci, sejak suci sudah tidak boleh makan minum. Pak, berarti harus mandi dulu. Itu kan kaitannya dengan sholat. Ya. Mandi itu kaitannya dengan sholat. Boleh mandi dalam kondisi puasa itu boleh. Mandi besar dalam kondisi puasa itu boleh. Maksudnya begini, mandi itu tidak membatalkan puasa. Nah begini, makanya kalau jenengan sedang haid, gitu ya, jenengan sedang haid, pagi-pagi itu tidak sarapan. Takutnya sedang haid, gitu ya, belum sempat sarapan, jam itu suci, gitu. Itu wajib puasa, tapi wajib qadha. Wajib qadha kenapa? Karena kan awalnya haid, gitu kan? Sampai jam 7 itu jenengan masih haid, itu berarti kan posisinya dia tidak puasa. Tapi karena suci di tengah jalan, dia wajib puasa. Itu saya baca dari fatwa Syekh bin Baz, gitu. Seperti itu. Baik, lanjut. Ya. Dalilnya orang sakit dan musafir itu boleh tidak puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang bepergian, maka seandainya tidak berpuasa, wajib qadha di hari lain. Ketiga, yang boleh tidak puasa tapi wajib qadha, pekerja berat yang ada alternatif pekerjaan lain di luar Ramadan. Pekerja berat yang ada alternatif pekerjaan lain di luar Ramadan. Maksudnya begini, contoh kuli bangunan, ngapunten. Saat Ramadan musim kemarau, panas, ya. Sementara pekerjaannya sedang ngecor lantai atas. Siang-siang kalau sambil ngecor sambil puasa bisa semaput, gitu ya. Bisa-bisa ikut kecor nanti kan begitu ya. Nah, itu boleh tidak puasa? Boleh tidak puasa.
Kemudian di luar Ramadan ya, karena dia itu ada jeda dari pekerjaannya atau ada pekerjaan yang seandainya sambil puasa dia buat, maka dia itu wajib qadha. Ya, wajib qadha. Pekerja berat yang seandainya puasa nggak kuat. Soalnya kalau dia nggak kerja kan nggak bayaran. Kalau dia maksa puasa, akhirnya nggak bisa kerja. Kalau nggak kerja nggak bayaran. Kalau nggak bayaran, anak istri nggak makan. Efeknya panjang. Maka boleh tidak puasa. Tapi harus coba puasa dulu. Jangan langsung membuat kesimpulan. Ini ketok aku nggak kuat nih ketok ini. Masih ketok ini. Coba dulu puasa. Kalau sudah nggak kuat, baru. Yang keempat, wanita hamil atau menyusui menurut pendapat Imam Hanafi. Panjenengan ketika bulan Ramadan hamil atau sedang menyusui, seandainya puasa tidak kuat, maka boleh tidak puasa, tapi wajib qadha di hari lain. Karena orang hamil itu disamakan dengan orang sakit yang masih bisa sembuh. Orang hamil kan seperti orang sakit, tapi kan masih bisa sembuh. Artinya setelah melahirkan berarti selesai hamilnya. Nah itu wajib qadha menurut satu pendapat. Karena wanita hamil dan menyusui itu ada 4 pendapatnya. Baik, selesai kelompok pertama. Kelompok yang kedua, ada orang itu boleh tidak puasa dan tidak perlu qadha, cukup bayar fidyah. Boleh tidak puasa, cukup bayar fidyah, tidak perlu qadha. Siapa mereka ini? Nanti lebih sedikit, tidak apa-apa ya. Misalnya saya juga khutbah Jumatnya dekat di kantor pajak sini, kota. Oke, siapa mereka ini? Pertama, orang tua yang fisiknya sudah lemah. Seandainya puasa nanti sakit. Ya. Itu dalilnya dalam surah Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak kuat berpuasa, maka dia wajib bayar fidyah, memberi makan 1 orang miskin. 1 hari tidak berpuasa, memberi makan 1 kali untuk 1 orang miskin. Makanya boleh harian. Seumpama hari ini tidak puasa, kemudian sorenya menyiapkan makanan siap saji yang layak, yang bagus, berikan kepada 1 orang miskin. Itu sebagai fidyah. Atau bisa juga dalam bentuk beras atau dalam bentuk uang. Tinggal tanya nanti sama LMI, rumah zakat, yatim mandiri, mereka punya standarnya. Atau lewat Basnas gitu ya. Itu ada standarnya, standarnya fidyah. Tiap tahun bisa berubah-berubah, disesuaikan dengan harga beras. Yang kedua, orang sakit menahun. Sakit menahun itu artinya bulan Ramadan dia sakit, di luar Ramadan juga sakit. Kalau dipaksa puasa dia nggak kuat, boleh tidak puasa, cukup bayar fidyah. Yang ketiga, pekerja berat yang tidak ada alternatif pekerjaan lain di luar Ramadan. Bulan Ramadannya pekerjaannya itu, di luar Ramadannya pekerjaannya itu. Kalau sambil puasa dia tidak kuat. Kalau tidak kuat dia tidak bisa kerja. Kalau tidak kerja dia tidak bayaran dan seterusnya. Itu boleh tidak puasa, cukup bayar fidyah. Yang keempat, wanita hamil atau menyusui menurut pendapat kedua, pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jadi kalau Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, wanita hamil dan menyusui itu seandainya tidak kuat untuk puasa, tidak perlu qadha, cukup fidyah. Ya, ini pendapat kedua. Ya inilah fikih. Banyak perbedaan pendapat. Nah, kemudian untuk wanita hamil dan menyusui, pendapat yang ketiga, pendapatnya mazhab Syafi'i. Kalau dia puasa nanti mengkhawatirkan anaknya, hanya mengkhawatirkan anaknya, ibunya kuat kalau puasa, ya. Tapi khawatir pertumbuhan janin tidak normal nantinya, ya. Dia tidak puasa karena hanya mengkhawatirkan anaknya, tidak mengkhawatirkan ibunya. Maka kalau kata mazhab Syafi'i, bayarnya 2, ya qadha ya fidyah. Gitu. Tetapi seandainya dia mengkhawatirkan dirinya saja atau mengkhawatirkan dirinya plus anaknya, maka cukup qadha, tidak perlu fidyah.
Hati-hati, jangan sampai salah memahami. Ini mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut oleh banyak umat Islam di Indonesia. Kalau mengkhawatirkan anak saja double qadha dan fidyah. Kalau mengkhawatirkan ibunya saja cukup qadha. Mengkhawatirkan ibu plus anak cukup qadha, tidak perlu fidyah. Itu mazhab Syafi'i. Baik, pendapat yang terakhir untuk wanita hamil dan menyusui, ini saya dapatkan dari Dr. Agung Cahyadi, Ustadz dari Surabaya, alumni Madinah. Saya belum pernah membaca dalam kitab, tapi dari beliau. Kalau yang saya sampaikan ini ada dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabiq. Saya rangkumkan ini yang saya sampaikan dengan ini dari kitab Fikih Sunnah Said Sabiq. Tapi yang nomor 4 ini pendapat yang saya dapatkan dari Dr. Agung Cahyadi di Surabaya, alumni Madinah. Ya, saya percaya sama beliau, ilmunya lebih banyak. Nah, kata beliau begini untuk wanita hamil dan menyusui, pendapatnya. Kalau wanita itu manaan, metengan, ya, anak pertama belum disapi sudah hamil lagi anak kedua dan seterusnya. Wanita yang manaan, seandainya puasa dan kuat, maka tidak perlu qadha, cukup bayar fidyah. Ya, kenapa? Kapan mau qadhonya? Mau qadha meteng mana? Mau qadha menyusui mana? Mana sempat kan gitu ya. Maka cukup bayar fidyah. Yang berikutnya kata beliau, kalau wanita itu normal, artinya ada jeda antara kelahiran anak pertama dengan kelahiran anak berikutnya, ada jeda yang cukup untuk qadha, maka dia wajib qadha. Nah, itu pendapat yang keempat. Ya. Jadi terserah jenengan mau ngambil pendapat yang mana, itu semuanya ada ulama yang bertanggung jawab. Kita orang awam manut, ya. Nanti yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah ulama, ya. Tapi perlu dipahami, fikih itu wilayah istihad. Istihad itu artinya kesungguhan dalam mencari hukum, itu namanya istihad. Nah, dalam istihad itu tidak ada yang berdosa. Kalau istihadnya benar seperti yang dikehendaki oleh Allah, gitu ya, maka dapat 2 pahala. Kalau istihadnya melahirkan hukum yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, tetap dapat 1 pahala. Jadi dalam fikih itu nggak ada mutlak-mutlakan. Ini yang benar, itu yang salah. Semuanya mengandung kebenaran dan mengandung juga kemungkinan salah. Ya, itulah fikih. Baik, saya kira demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah untuk hari ini. Pertemuan berikutnya di Jumat keempat ya, jadi ya. Ya. Di Jumat keempat menjelang Ramadan gitu ya. Nanti kita bahas fikihnya ya, rukunnya, hal-hal yang membatalkan, yang tidak membatalkan ya, supaya nanti kita tenang di dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Berdoa dulu. Ya, kita tutup dengan berdoa kepada Allah ya, dengan harapan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan cepat disembuhkan dari sakitnya. Ini khusus untuk Pak Wahyu Bisantoso ya. Menantu apa anak gitu? Menantunya Bu Nur ya. Yang sedang sakit dirawat di Bayangkara ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran dan cepat disembuhkan dari sakitnya. Dan kita semua mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya, anak-anaknya dijadikan sebagai anak yang soleh dan solehah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dafi'an 'ala kafi wa mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa tahsin ziyadatan akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min 'ajzi wal kasal
ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم أدخله علينا بالسلامة من الأسقام والفراغ من الأشرار وردنا فيه باليسير من النوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Demikian yang bisa kita bahas pada hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.